Tempe bukan sekedar makanan sehari-hari, melainkan bagian dari identitas budaya Indonesia. Karena berbicara tentang tempe, sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai kedaulatan pangan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan bahan bakunya sendiri tentu akan jauh lebih tahan menghadapi gejolak harga dunia maupun gangguan rantai pasok global. Ini dunia justru belajar membuat tempe. Sementara Indonesia berupaya menjadikannya sebagai warisan budaya dunia. Hari ini mungkin kita memang telah menjadi Republik Tempe. Bukan republik yang lemah, melainkan republik yang mulai menyadari bahwa kekuatan sebuah bangsa kadang lahir dari sesuatu yang selama ini dianggap sederhana. Kalau saya bertanya, apa makanan paling merepresentasikan Indonesia? Sebagian mungkin akan menjawab rendang, ada yang menyebutnya nasi goreng, ada pula yang memilih sate. Tapi kalau berbicara soal makanan yang benar-benar lahir dan tumbuh berkembang di Nusantara, jawabannya adalah tempe. Makanan sederhana yang hampir selalu hadir di meja makan masyarakat Indonesia. Murah, bergizi, dan bisa diolah menjadi berbagai macam hidangan. Yang menarik, tempe bukanlah makanan baru. Sejarah mencatat tempe sudah dikenal masyarakat Jawa sejak sekitar abad ke-16. Artinya makanan ini telah menjadi perjalanan bangsa Indonesia selama ratusan tahun. Kini tempe bahkan sedang dinominasikan sebagai warisan budaya tak benda UNESCO. Sebuah pengakuan yang menunjukkan bahwa tempe bukan sekedar makanan sehari-hari, melainkan bagian dari identitas budaya Indonesia. Namun di balik status budaya itu, ada persoalan yang selama bertahun-tahun belum benar-benar selesai. Ironisnya, negara yang dikenal sebagai negeri tempe justru masih sangat bergantung pada impor kedelai. Padahal, kedelai merupakan bahan baku utama pembuatan tempe. Artinya, kalau pasokan kedelai terganggu, harga tempe ikut naik. Kalau harga kedelai melonjak, para perajin ikut tertekan. Inilah yang coba dijawab oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pendekatannya bukan hanya menjaga agar harga tempe tetap terjangkau, tetapi juga membangun rantai pasoknya dari hulu ke hilir. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memberikan subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram bagi perajin tahu dan tempe. Tujuannya cukup jelas, membantu menjaga biaya produksi agar tidak melonjak, melindungi pelaku usaha kecil, sehingga memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh sumber protein dengan harga yang relatif terjangkau. Tetapi subsidi hanyalah solusi jangka pendek. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap kedelai impor. Karena itu, pemerintah juga mengambil langkah yang cukup menarik. Presiden Prabowo menugaskan TNI Angkatan Laut untuk ikut mengembangkan budidaya kedelai. Karena berbicara tentang tempe, sesungguhnya kita sedang berbicara mengenai kedaulatan pangan. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan bahan bakunya sendiri tentu akan jauh lebih tahan menghadapi gejolak harga dunia maupun gangguan rantai pasok global. Membahas soal tempe, maka kita akan teringat ucapan Presiden pertama Indonesia, Soekarno, yaitu jangan menjadi bangsa tempe. Selama bertahun-tahun, kalimat itu dipahami sebagai kritik agar bangsa Indonesia tidak menjadi bangsa yang lemah, mudah menyerah, dan kehilangan kebenarannya. Tempe dijadikan metafora, bukan karena makanan yang buruk, melainkan karena pada masa itu istilah mental tempe telah berkembang menjadi simbol kelemahan. Tetapi menariknya, konteks hari ini sudah sangat berbeda. Tempe bukan lagi sekedar makanan rakyat kecil. Ia telah menjadi salah satu sumber protein nabati terbaik di dunia. Kaya gizi, ramah lingkungan, murah diproduksi, dan bahkan mulai dikenal di berbagai negara. Kini dunia justru belajar membuat tempe. Sementara Indonesia berupaya menjadikannya sebagai warisan budaya dunia. Karena itu, mungkin sudah saatnya kita melihat tempe dari sudut pandang yang berbeda. Bukan sebagai simbol keterbelakangan, melainkan sebagai simbol inovasi, budaya, dan kemandirian pangan. Kalau pemerintah berhasil meningkatkan produksi kedelai nasional, memperkuat para perajin, dan membangun industri tempe dari hulu ke hilir, maka tempe tidak hanya menjadi makanan tradisional, ia bisa menjadi instrumen ekonomi, bisa menjadi kebanggaan budaya, bahkan bisa menjadi simbol kedaulatan pangan Indonesia. Hari ini mungkin kita memang telah menjadi Republik Tempe.
Bukan republik yang lemah, melainkan republik yang mulai menyadari bahwa kekuatan sebuah bangsa kadang lahir dari sesuatu yang selama ini dianggap sederhana.